Sejarahnya, institusi ini kerap diguncang skandal yang melibatkan jasa-jasanya sendiri. Mereka menyalahgunakan kewenangan, menerima suap, memeras tersangka, hingga terlibat pencucian uang. Sebuah daftar panjang dan catatan memalukan bagi Korps Adiaksa dan simbol korupsi sistemik di sebuah lembaga penegak hukum. Terbaru, Jaksa Febri Adriansah, tokoh sentral di Kejaksaan Agung yang memimpin pemberantasan korupsi, kini berada dalam pusaran dugaan korupsi. Sosok yang dianggap bersih dan garang mencokok para koruptor ternyata tidak kebal godaan uang kotor. Salah satu kasus paling mencoreng citra Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi Jaksa Urip Trigunawan, jaksa senior yang menerima suap ratusan ribu dolar dari kasus BLBI. Pada September 2008, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Urip terbukti menerima suap dan memvonis 20 tahun penjara. Ia mendapatkan remisi berkali-kali dan bebas bersyarat pada Mei 2017 setelah menjalani hukuman sekitar 9 tahun. 3 tahun berselang, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Sirus Sinaga, ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan perkara mafia Panji Pragiwaksono dengan sengaja menghapus pasal korupsi. Akibat kasus ini, Sirus divonis 5 tahun penjara pada 2011. 12 tahun kemudian, Kejaksaan Agung kembali digoncang kasus hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar dari buronan Joko Chandra yang terlibat kasus Bank Bali. Kasus Pinangki mulai diperbincangkan publik pada 2020 ketika foto Pinangki bersama Joko Chandra di Malaysia tersebar luas. Joko Chandra adalah buronan kelas kakap yang kabur sejak 2009 karena menjadi hukuman dalam kasus Bank Bali. Pinangki bersama pengacara Anita Kolapakik bertugas sebagai maklar kasus dan siap mengkondisikan hukum Joko dengan mulai 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar. Uang suap itu digunakan Pinangki untuk memenuhi gaya hidupnya di Damol, menyewa apartemen mewah, membeli mobil dan perhiasan, operasi plastik perawatan kecantikan di Amerika Serikat, hingga liburan ke luar negeri. Pada Agustus 2020, Kejaksaan Agung menetapkan Pinangki sebagai tersangka dugaan korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat. Ia kemudian divonis 10 tahun penjara pada 2021, tapi kemudian disunat menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Pinangki akhirnya bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun pada 2022. Kasus korupsi jaksa tak hanya terjadi di lingkaran Kejaksaan Agung, tapi juga di kejaksaan tingkat daerah. Parlin Purba, Kasih Intel Kejati Bengkulu, ditangkap KPK terkait suap proyek irigasi pada 2017. Devianti Rohaini, jaksa Kejati Jabar, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 500 juta dalam penanganan kasus dana BPJS Subang. Farizal, jaksa Kejari Padang, menerima suap 365 juta untuk mengatur perkara di PN Padang pada 2016. Kusnin, Aspidus Kejati Jateng, divonis 2,5 tahun penjara karena menerima suap ratusan ribu dolar Singapura terkait kasus kepabeaan. Agus Winoto, Aspidum DKI Jakarta, divonis 5 tahun penjara karena menerima suap 200 juta dari pengusaha untuk memuluskan perkara.